warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, kami bertiga ini dari CGP Angkatan 10 dari Lu Utara. Di sini peran kami yang pertama adalah saya sebagai supervisor, Ibu Kismariati. Dan saya Widya Stuti sebagai coach. Dan saya Iqbaryati Marunisa sebagai coachi. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Widya. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat juga ya. Pagi ini Ibu ada sesi coaching ya bersama Ibu Iqbaryati ya. Benar Bu, saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Iqbaryati. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Iqbaryati. Ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan proses coachingnya? Tentu Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Kismariati yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Iqbaryati nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Juga saya akan bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Bu. Nah, jadi poin-poin yang saya akan amati saat Ibu melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya Bu. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya receive, summarize, appreciate, receive. Nah, receive itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Iya Bu. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan pertanyaan rubriknya? Iya Bu, saya pada saat melakukan coaching nanti, saya berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching ini. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik ini yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nanti? Baik Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin menggali lebih dalam potensi pada coaching lagi. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Saya ingin pada kegiatan coaching ini dapat menggali potensi dalam diri coaching sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi
atau dengan kata lain, coach dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Juga saya sangat berharap lebih mendalami pembelajaran modul 2.3 ini tentang coaching, sehingga kedepannya saya bisa menggunakan percakapan sehari-hari. Begitu mungkin ya Bu ya. Oh, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Betul Bu. Baik Bu. Demikian Bu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Ibu yang ingin capai dan saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Iqbaliati. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Iya Bu, sampai ketemu lagi Bu Widya. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Widya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching akan dilaksanakan melalui Alur Tirta. Di awal ini saya ingin bertanya kepada Ibu dulu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini Bu? Baik Bu, jadi hari ini saya itu ingin membicarakan permasalahan saya yang saya dapat di dalam kelas tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran Bu. Oh, jadi ada siswa-siswa yang pasif di dalam pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Oke, lalu nanti karena pembicaraan kita ini terbilang singkat ya Bu, nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam pembicaraan kita kali ini? Ya Bu. Jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah atau solusi bagaimana saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran saya. Jadi siswa itu bisa semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh, jadi itu ya, siswa itu diharapkan lebih aktif lagi ya Bu ya? Iya Bu. Sekarang saya ingin mencoba mencari tahu dulu atau informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif itu saat belajar seperti apa ya Bu? Jadi menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif itu pertama itu dia menyimak penjelasan gurunya atau kawannya pada saat presentase. Kemudian bertanya jika mereka kurang mengerti atau paham terhadap materi yang saya sampaikan. Kemudian siswa aktif itu ketika diberi tugas oleh saya, dia mampu menyelesaikan tugas-tugas itu tepat waktu. Menurut saya itu Bu, ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran. Oh iya Bu, jadi menurut Ibu itu ciri-ciri siswa yang aktif. Nah sekarang saya ingin juga mengetahui informasi dari Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang aktif atau pasif dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, mereka kurang aktif itu disebabkan pertama mungkin ya Bu ya, karena saya selama ini saya belum melakukan survei atau bertanya ke mereka kenapa mereka kurang aktif dalam pembelajaran. Tapi menurut saya pertama mungkin mereka tidak paham materi, kemudian atau tidak paham dengan konsep materi yang saya bawakan hari itu. Jadi mereka menganggap tidak mengerti di awal, artinya di akhir juga mereka tidak mengerti. Makanya pada saat proses pembelajaran ini ya mereka tidak aktif Bu, atau pasif dalam pembelajaran, diam saja atau melamun ketika ditanya juga tidak ada pertanyaan dan tidak ada juga umpan balik gitu. Oh iya begitu ya Bu, berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa itu yang membuat anak-anak ini pasif ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Bu ya. Kira-kira rencana Ibu untuk kedepannya apa? Kalau ditanya rencana kedepannya, saya mungkin selama ini ya Bu, cara mengajar saya metodenya itu saja.
Jadi mungkin itu yang menyebabkan siswa saya menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Jadi rencananya ini Bu, saya akan menyusun modul ajar dengan metode yang bervariasi. Jadi tidak itu saja. Jadi kalau saya mengajar, mereka tidak bisa menebak, oh ini lagi. Jadi saya akan menyusun modul ajar yang bervariasi dengan metode pembelajaran serta mencari referensi-referensi di internet mengenai metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias atau keaktifannya siswa. Oh, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi-referensi yang baru untuk meningkatkan keaktifan siswa ya. Betul. Sehingga siswa tidak bisa menebak kegiatan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Misalnya ya, betul ya Bu ya, misalnya saya mau lakukan kegiatan apa hari ini, ada hal baru apa hari ini, begitu Bu. Iya, dalam melakukan metode itu kira-kira kalau di rating dari angka 1 sampai 10 seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar Bu? Mungkin ya Bu ya, karena jika menerapkan metode tersebut saya yakin keaktifan siswa akan lebih meningkat dari sebelumnya. Berada di level 7 mungkin Bu ya, 7 sampai 8 lah. Saya rasa itu sudah baik untuk siswa di sekolah saya. Oh iya, baik Bu. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan metode tersebut? Kalau di sekolah saya Bu, guru-guru muda itu kan sangat pintar dalam merancang model pembelajaran. Karena mungkin mereka masih muda-muda dan masih fresh otaknya Bu, masih energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru di sekolah saya ini yang saya lihat pertama, yang satu guru ini cakap teknologi. Jadi nanti mungkin saya akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran yang memasukkan teknologi. Kemudian ada juga guru yang suka membuat metode pembelajaran dengan cara sambil bermain. Jadi nanti juga saya akan bertanya ke beliau, mencari referensi bagaimana saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi dalamnya, kemudian belajar sambil bermain. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan Ibu rencananya akan dilaksanakan? Karena ini awal semester tahun ajaran baru Bu, jadi rencananya saya akan menyusun modul ajar tersebut secepatnya ya, insya Allah dalam minggu ini. Oh, jadi secepatnya Bu, dalam minggu ini Ibu membuat modul tersebut. Ya, Bu. Semangat ya Bu. Oke Bu, kita memasuki di akhir percakapan ini. Ya, pada titik ini kira-kira apa yang Ibu Iqbal dapat dari percakapan ini? Baik Bu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Menurut saya saat Ibu bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya tidak kepikiran sendiri solusi dari permasalahan saya. Kemudian mendapatkan solusi setelah berbicara dengan Ibu. Oke, baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah berbagi tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana tersebut yang akan Ibu laksanakan nanti. Saya juga nanti berharap kepada Ibu Iqbal agar bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang Ibu Iqbal telah lakukan. Oke Bu, siap-siap. Oke Bu, terima kasih Bu pada pertemuan ini. Saya rasa cukup ya, sampai di sini dulu pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Ya, sama-sama. Wah, Bu Widya ini luar biasa tadi coachingnya, sudah berjalan lancar. Nah, itu tadi yang saya lihat. Nah, setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan Bu Widya? Ya Bu, sebelumnya terima kasih juga atas pujian dari Ibu. Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa bahagia, bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu Widya, pada saat coaching itu jika merujuk ke indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Widya harapkan pada kompetensi coaching itu, kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching time? Ya Bu,
Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang dapat menggali potensi diri coaching. Baiklah Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Ya, menurut saya sudah Bu. Iya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, hasil pengamatan coaching Ibu terhadap Ibu Iqbariati. Silahkan Bu. Nah, berdasarkan hasil observasi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan lancar dan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ya Bu. Nah, kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam coaching itu dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dengan Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Iya Bu, tentu Bu. Di mana tadi saya lihat juga Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Lydia sampaikan pada pra-observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi tadi Bu. Iya Bu. Nah, ya menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai kompetensi dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih lagi atas umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu Widya. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana Bu ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lagi biar lebih intensif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita banyak dengan coaching, dan lalu coaching bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baiklah Bu Widya, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Iya Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coachingnya. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti akan lebih baik lagi Bu. Nah, kira-kira Bu, ada hal yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya Bu, untuk saat ini sudah cukup Bu. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Widya.